bersyukur banget kita masih bisa sekolah minggu ya, walaupun secara virtual ketemu sama kalian semua. Meskipun kakak Nada nggak bisa ngelihat kalian sekarang, tapi nggak apa-apa, kasih Tuhan mempersatukan kita. Amin, amin. Kita mau berdoa yuk. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Nada akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan bagi kami semua. Penyertaan-Mu, kecukupan-Mu, pengampunan-Mu Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Yang kami bisa lakukan hanyalah memuji dan meninggikan Engkau, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Pagi hari ini biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu dan firman-Mu yang penuh kuasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita yel-yel dulu ya. Semuanya bangkit berdiri. Kakak Nada kasih waktu 5 detik semuanya bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk, karena kita mau memulai pagi ini dengan semangat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah bangkit berdiri, kita naikkan. Yuk, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Lagi. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yeay. Kita mau naikkan pujian. Bahagianya anak Tuhan, senang susah dia pelihara. Lagu apa itu Kakak Nada? Lagu baru. Kita mau belajar lagu baru ya. Tapi Kakak Nada mau bacain dulu firman Tuhan, ayat untuk kita semua. Diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bahagianya anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Bahagianya, bahagianya anak Tuhan. Senang susah dia pelihara siang malam, siang malam. Puji Tuhan, sebab besar cinta kasih-Nya. Kita mau nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya. Haleluya. Semua puji Dia. Haleluya. Nyanyikan haleluya. Haleluya. Mari, mari semua puji
hujan, walaupun panas, kita tetap merasakan bahwa kasih Tuhan penuh dan besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Dengan sungguh hati katakan, anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Mari adik-adik kita sembah Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, sebab kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kanusi yakin dimanapun adik-adik berada pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini yang terdapat di dalam
Kisah Para Rasul. Ayo adik-adik kita buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai 11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Cerita firman Tuhan saat ini yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik pasti penasaran dong gimana ceritanya Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, mari kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan adik-adik di dalam kondisi duduk dengan baik dan mendengarkan. Adik-adik masih ingat kan cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Kak Nursi yakin pasti adik-adik masih ingat. Yesus harus disalib walaupun dia tidak bersalah. Dia harus menanggung rasa sakit yang begitu besar. Dia disalib untuk menebus dosa kita semua. Namun setelah ia mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga ia bangkit. Ia bangkit dan menang melawan maut adik-adik. Dan setelah ia bangkit, Tuhan Yesus langsung pergi adik-adik. Tuhan Yesus pergi menemui murid-muridnya. Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Awalnya sih ada yang tidak percaya adik-adik. Masa sih Tuhan Yesus sudah bangkit? Apa bisa orang mati bangkit kembali? Namun setelah Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku yang ada di tangannya, mereka semua menjadi percaya adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga mulai bercerita dan mengajar kembali kepada murid-muridnya. Lalu pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk pergi ke sebuah bukit, yaitu Bukit Galilea adik-adik. Di atas bukit itu Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada murid-muridnya bahwa mereka mempunyai sebuah tugas khusus, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya dan mendoakan para muridnya serta memberkati mereka agar ketika memberitakan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang adik-adik. Tidak lama kemudian suatu hal yang luar biasa terjadi adik-adik. Tubuh Tuhan Yesus mulai terangkat ke atas langit. Walalah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik. Tuhan Yesus kembali ke surga. Murid-murid pun melihat dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Di surga Tuhan Yesus disambut oleh para malaikat dengan penuh sukacita. Lalu ketika murid-muridnya sedang melihat Tuhan Yesus naik ke surga, ada dua malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Malaikat ini ingin menyampaikan sebuah pesan. Kata malaikat itu kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus yang naik ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama. Dia akan turun kembali ke dunia ini. Namun tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, kecuali hanya Allah Bapa saja yang tahu. Lalu ketika murid-muridnya mendengar berita itu, pesan dari malaikat itu, mereka pun bersuka cita. Mereka ingat bahwa Tuhan memberi tugas yang sangat spesial, di mana mereka harus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang adik-adik. Mulai dari situ, mereka semua berdoa. Mereka meminta pertolongan Tuhan
agar ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, banyak orang yang percaya adik-adik. Wah, adik-adik, Tuhan kita itu luar biasa ya. Tidak cuma bangkit dari maut, dari kematian, namun Tuhan Yesus juga kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua adik-adik, yaitu yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus selalu ingat dan percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan kembali ke dunia ini untuk mengangkat kita semua, yaitu adik-adik yang percaya, yang setia ke gereja, yang setia baca Alkitab, yang setia berdoa kepada Tuhan adik-adik. Adik-adik mau kan setia dan percaya menanti akan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan cerita firman Tuhan hari ini, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik, paham tidak cerita firman Tuhan pagi ini? Cerita firman Tuhan pagi ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput setiap anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau kan setia menanti kedatangan Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara apa tadi adik-adik? Yaitu rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, rajin menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu, yaitu kenaikan-Mu ke surga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan datang kedua kali menjemput kami yang setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.